Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, baik siswa yang sedang belajar fisika ataupun yang sudah tidak belajar fisika ataupun yang lama sudah tidak belajar fisika, marilah kita belajar fisika kehidupan dengan mengambil inspirasi dari rangkaian arus listrik syarah. Ini merupakan materi fisika MA semester 5, yaitu tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm. Lampu menyala, padam. Ini tentunya kita mengatakan berkaitan dengan adanya arus listrik. Kita biasa mengatakan bola lampu menyala karena adanya arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar atau pada kabel. Dan syarat arus listrik mengalir itu jika ada beda potensial pada penghantar. Kemudian bagaimana hubungan antara kuat arus listrik I dan beda potensial V? Nah, untuk mengetahui hubungan V dan I ini bisa dilakukan dengan percobaan hukum Ohm seperti rangkaian berikut, yaitu dengan alat baterai, kawat, kabel penghantar, kemudian lampu yang ada hambatannya tentunya, ampermeter dan voltmeter. Dengan satu baterai, nyala lampu seperti ini kita mengatakan redup dan beda potensial 8,999 volt dan kuat arus 0,9 ampere. Dengan dua baterai, nyala lampu semakin terang, beda potensial dan kuat arus semakin besar. Dengan 3 baterai, nyalanya semakin terang lagi, dan 4 baterai tentunya sangat terang. Kalau data antara beda potensial V dan I kita buat dalam satu tabel data, seperti ini, V, I, dan perbandingan antara V dan I yang kita lihat nilainya cenderung tetap. Kalau dibuat grafik antara V dan I, tentunya adalah grafiknya linier. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa beda potensial V dan I berbanding lurus. Beda potensial pada suatu penghantar berbanding lurus dengan kuat arus listrik, atau bisa juga V per I adalah konstan. Jadi perbandingan tegangan dan kuat arus listrik pada suatu penghantar adalah konstan. Sehingga hukum Ohm bisa dituliskan R sama dengan V per I. Sehingga kesimpulan hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, atau R sama dengan V per I, atau I sama dengan V per R. Dari R sama dengan V per I, apakah ini berarti hambatan R dipengaruhi oleh V dan I? Ternyata tidak. R tidak dipengaruhi oleh V dan I karena nilai R sama dengan V per I itu konstan. Tapi R sama dengan R sama dengan rho L per A, atau dengan kata lain hambatan itu dipengaruhi oleh panjang kawat L itu berbanding lurus, kemudian luas penampang A berbanding terbalik, dan juga berbanding lurus dengan hambat jenis kawat. Sedangkan pada I sama dengan V per R, apakah ini berarti I dipengaruhi oleh V dan R? Ya, ternyata I memang dipengaruhi oleh V dan R. Semakin besar V-nya, I-nya juga semakin besar. Dan ini adalah merupakan kesimpulan dari hukum Ohm. Dengan R tetap, semakin besar I, maka kuat arus I semakin besar. Sedangkan kalau R-nya diperkecil, maka kuat arusnya semakin besar. Nah, ini adalah merupakan penerapan hambatan variabel atau potensiometer. Dengan V tetap, jika R diperkecil, maka kuat arus listrik semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Misalnya pada penerapan pada pengatur volume, baik volume suara, audio, volume putaran kipas angin, atau volume untuk mengatur panas pada setrika listrik. Baik yang diatur dengan manual ataupun dengan remote seperti ini. Ya. Jadi apakah ada masalah dengan hambatan listrik pada alat-alat listrik itu? Karena lampu ada hambatan, setrika hambatan listriknya besar, kulkas juga ada hambatan. Semua alat listrik itu mempunyai hambatan listrik yang akan memperkecil kuat arus listrik dan memakan energi. Bagaimana jika kabel atau kawat konduktor itu tidak melalui lampu, tidak melalui kipas angin, kulkas atau alat listrik lainnya, tapi langsung bertemu antara kutub positif dan negatif seperti ini?
I sama dengan V per R itu artinya kalau tidak ada hambatan, R-nya sama dengan 0, jadi I-nya menjadi tak terhingga. Jadi luar biasa, dan ini tidak mungkin terjadi dan tidak boleh terjadi karena akan terjadi konsleting atau hubungan pendek yang akan menimbulkan kebakaran. Ya. Dan kebakaran akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan akan menimbulkan kerugian yang besar dan juga akan menimbulkan penyesalan. Oleh karena itu, hindari hubungan pendek. Karena kecenderungan muatan positif dan negatif itu tarik-menarik. Demikian juga dengan kutub positif dan negatif baterai jika berdekatan akan menimbulkan konsleting, akan bisa menimbulkan kebakaran. Demikian juga dengan laki-laki dan perempuan jika berdekatan juga akan konsleting karena ada tarik-menarik yang bisa menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, para saudara sekalian, agama kita melarang untuk berdekatan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh karena itu, Islam melarang semua sebab yang membawa kepada hubungan yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mencegah keburukan dan kerusakan besar akibat hubungan yang tidak halal ini. Agama Islam melarang semua sebab yang menjerumuskan ke dalam perbuatan buruk ini. Di antaranya, Islam melarang berdua-duaan antara laki dan perempuan karena setan yang menjadi yang ketiganya. Demikian juga dilarang untuk bersentuhan atau berpegangan antara laki dan perempuan yang tidak halal baginya. Karena Rasulullah pernah mengingatkan jika kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Demikian juga dengan perintah untuk menundukkan pandangan, karena pandangan itu adalah anak panah beracun dari anak panah iblis. Para siswa sekalian, oleh karena itu ambillah, pakailah, tempuhlah jalur resmi. Karena pada rangkaian tertutup, arus listrik itu mengalir mempertemukan kutub positif dan negatif melalui jalur resmi, bukan dengan hubungan pendek. Meskipun memakan energi listrik melalui lampu menjadi terangnya ruangan, melalui AC menjadi segarnya atau menjadi sejuknya ruangan. Bertemunya positif negatif pada setrika menjadikan panas setrika, bisa merapikan pakaian. Bertemunya positif dan negatif pada kulkas membuat makanan tetap segar dan awet. Demikian juga bisa menyalakan LED HP untuk memberikan informasi dan komunikasi. Demikian juga dengan bertemunya positif negatif pada laptop kita dan alat-alat listrik lainnya. Sedangkan hubungan antara lelaki dan perempuan akan menghasilkan kebaikan dengan anak-anak yang akan meneruskan peradaban manusia yang baik, meskipun membutuhkan energi tanggung jawab melalui pernikahan yang penuh berkah. Demikian, semoga ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kesucian, keselamatan, dan keberkahan dalam hidup kita dengan mengambil jalur yang resmi, yang halal. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.